Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Saya adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Ilmu Eksakta, Program Studi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya selesaikan dengan topik menjelajahi dataset Pokemon menggunakan Linear Discriminant Analysis Classification, atau kita sebut dengan analisis diskriminan linear. Nah, analisis diskriminan linear adalah teknik populer untuk melakukan reduksi dimensi pada dataset. Pengurangan dimensi adalah pengurangan kumpulan data dari n variabel menjadi k variabel, di mana k variabel adalah beberapa kombinasi dari n variabel yang mempertahankan atau memaksimalkan beberapa properti berguna dari kumpulan data. Dalam kasus analisis diskriminan linear, variabel baru dipilih atau data diproyeksikan ulang dengan cara yang memaksimalkan keterpisahan linear dari sekumpulan kelas tertentu dalam data pokok. Dengan kata lain, dengan memberikan kumpulan data dengan n variabel termasuk kumpulan label tersemat yang ingin kita prediksi, kita dapat menerapkan linear discriminant analysis ke data dan menguranginya menjadi k komponen, di mana komponen tersebut dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan nilai kita. Oke, pada kesempatan kali ini, langsung saja kita harus menyiapkan library dan input dataset. Nah, di sini ada import pandas as pd, ini adalah library-nya, nanti kita panggil saja karena sudah terinstall di Google Colab. Nah, ini against electric, fairy, fight, ini adalah jenis-jenis Pokemonnya ya. Nah, kita akan fokus hanya pada Pokemon dengan tipe tunggal. Tipe ganda tidak diperbolehkan ya. Perhatikan juga bahwa kita sudah menormalkan data sebelum menerapkan linear discriminant analysis. Sebenarnya normalisasi ini tidak sepenuhnya diperlukan, karena kita akan mendapatkan hasil yang sama tepatnya, hanya dengan angka yang berbeda ukurannya. Saya menerapkan normalisasi sebagai langkah processing di sini untuk membuat koefisien kelas lebih besar. Bisa kita lihat juga kan, ini adalah kita hanya kalau kita memakai Google Colab itu kita hanya manggil-manggil library-nya, kita akan dipermudah di Google Colab. Terus kita akan membahas tentang LDA-nya, Linear Discriminant Analysis. Oke, kita akan menilai kepentingan variabel berdasarkan kelas menggunakan koefisien Linear Discriminant Analysis. Oke, kita akan beralih ke tabel, yang mana di tabel ini kita melihat kelas yang mungkin lebih mudah dipisahkan, mengingat koefisien variabelnya yang besar, serta kelas yang mungkin jauh lebih sulit. Contoh yang baik dari kelas yang dapat dipisahkan adalah jenis batuan. Pokemon tipe batu memuat sangat kuat pada semua serangan khusus, pertahanan khusus, kecepatan, dan HP. Menyiratkan bahwa kombinasi dari statistik ini membentuk artikel batu. Kelas lain yang sangat dapat dipisahkan adalah tipe hantu dan tipe pertarungan, yang keduanya menggunakan beberapa koefisien magnitudo tinggi. Es dan air adalah dua kelas yang memiliki keterpisahan kelas yang sangat rendah. Keduanya memiliki koefisien yang sebagian besar mendekati 0. Kita dapat meringkas peta panas ini atau yang kita sebut dengan tabel ini dengan melihat total koefisien mutlak untuk masing-masing kelas. Sekali lagi kita melihat bahwa batu dan hantu jauh lebih dapat dipisahkan daripada air dan es. Nilai yang di peta panas dan plot batang dapat diperlakukan sebagai indikasi lebih tinggi lebih baik, tapi angka itu sendiri tidak dapat ditafsirkan secara khusus, atau setidaknya matematika saya tidak cukup kuat untuk menafsirkan
dengan segera. Jangan ragu untuk berpikir sebaliknya di komentar ya. Untuk melihat apa arti perbedaan ini dan untuk memahami beberapa baik kinerja kami secara keseluruhan, saya sendiri perlu beralih ke penerapan LDK saya. Menilai kinerja pengklasifikasi linear dengan menerapkan fleksi LDA untuk memulainya, seperti teknik mengurangi dimensi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa setiap komponen tambah yang digunakan oleh model semakin sedikit menambah keuntungan pada rekonstruksi. Sorry. Sebagai contoh, 3 varian teratas dari dekomposisi LDA. Pada kesimpulannya, LDA adalah teknik reduksi dimensi yang merupakan alat pilihan pertama saat bekerja dengan dilakukan dengan tugas klasifikasi. Sebagai teknik EDE atau apa itu namanya, ini memberitahu kita banyak tentang kompleksitas masalah kita dan memberitahu kita kelas mana yang paling mudah dibedakan dan mengapa. Sebagai teknik processing, ini meningkatkan kinerja model untuk model berguna apapun yang saya terapkan ke dataset setelahnya, tapi khususnya untuk model ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, sudah melihat channel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.